Halo semuanya, dari update terakhir yang Shiba dan Veracity, saya udah warning kalau ada drop, teman-teman jangan kaget ya. Dan kejadian pada saat ini, update video kemarin di tanggal 26, saya jelasin Veracity akan drop ke 275 perak, dan sekarang kejadian. Lalu Shiba juga, Shiba kemarin saya analisis dan saya warning, potensial untuk drop kembali lagi ke area supportnya di kisaran 0,20-an dan kejadian sekarang. Dan pada update kali ini saya mau ngebahas tentang kondisi market Bitcoin, apakah terdampak oleh isu-isu yang sedang panas pada saat ini, yaitu antara Ukraina dan Rusia. Ini saya share klip video dari cuplikan video yang ada di member Cuan Crypto. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk dapat update terdepan serta saya sharing entry-nya, teman-teman bisa gabung. Ini grup berbayar tapi murah banget. Buat yang berminat gabung, nanti di detik akhir video dijelaskan ya. Dan untuk teman-teman viewer pada saat ini, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, buat member baru saya rekomen 4 video yang ada di detik akhir setiap update private kita. Ini ada di detik akhir ya, bisa diklik videonya dan langsung aja kita mulai analisisnya. Di hari Sabtu kemarin saya udah warning ya, koin-koin itu lagi di poin resistance atau di area resistance. Saya juga ingetin bagi yang lagi pegang posisi, dikurangin posisinya kalau nggak mau ditutup, karena saat di resistance itu harganya cenderung akan terpantul turun, dan kejadian sekarang. Dan hampir semua koin dari gambaran saya update terakhir itu bukannya sombong tapi bisa dibilang cukup akurat ya, karena konsolidasi di zona ini. Di update kemarin pun udah saya gambarin ini ya, dan hampir semua koin pun juga cukup sesuai nih. Ini Ethereum, XRP malah balik lagi ke area sini, padahal sebelumnya ada pump cukup lumayan. Lalu BNB juga sama dari gambaran terakhir ya. Ini Ethereum, gambaran kemarin saya, BNB, XRP ini, BNB, dan banyak koin lain sebenarnya, semuanya bisa dibilang. Tapi kita bahas pertama Bitcoin dulu ya, dan secara keseluruhan tentang market pada saat ini. Mungkin beberapa dari teman-teman takut karena keadaan dunia sedang berperang, dan juga teman-teman ngedenger berita-berita jelek tentang peperangan yang dapat berdampak pada kripto ataupun stock market crash. Teman-teman saya harap bisa berpikir dengan jernih, secara objektif, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Teman-teman kalau ngeliat berita ya semuanya isinya jelek tentang perang, dan para tanda kutip expert bilang kita nanti siap-siap beli di level lebih rendah. Lihat teman-teman, ini 24 Februari atau 3 hari lalu, 4 hari kalau waktunya Indonesia ya. Dan teman-teman ngelihat sekarang stock market Amerika Serikat ini ada rally 2 hari yang bisa dibilang sangat bagus menurut saya. Berita itu dirilis saat marketnya di sini, terus lalu teman-teman lihat yang terjadi setelahnya apa? Malah naik kan? Dan kita juga udah pernah ngerasain tahun 2020 yang pertama saat pandemi outbreak, marketnya langsung bereaksi drop signifikan. Di sini tuh semua berita buruk banyak sekali bermunculan. Dan teman-teman pikir secara objektif, kasus COVID makin naik pada saat itu ya, tahun 2020. Yang dipulangkan ke rumah nggak dipekerjakan lagi itu juga makin banyak, bisnis pada ditutup. Tapi teman-teman lihat marketnya ngapain sekarang? Marketnya malah naik lebih tinggi, membuat all time high baru. Itu sama persis kayak sekarang. Sekarang itu perangnya nggak makin rendah, tapi makin parah. Tapi yang dilihat di depan mata teman-teman gimana? Stock market malah naik. Dengan candle penuh ini sangat bagus sekali menurut saya. Dan kalau kita bandingkan juga saat pertama Bitcoin drop di level ini, yang di sini nih, tanggal 17 pertama kali terjadi perang, itu udah jauh-jauh hari saya peringatin. Dari update tanggal 11, 15, dan 16 sebelum terjadi drop, itu saya udah peringatin ya ke teman-teman. Jadi ya beruntunglah teman-teman yang ada di grup private ini, kalau taking action ya terselamatkan. Di video tanggal 11 saya udah kasih gambaran, udah saya warning. Yang pertama kali tanggal 11, di video ini udah jelas saya warning. Di tanggal 15, saya warning lagi.
area di bawah ini sampai 39.000 itu masih berpotensial untuk drop. Memang sempat terjadi ada satu kali push lagi ke kisaran 45.000. Ini udah saya warning ya, kita lihat sebentar. Jadi zona ini masih valid banget untuk di retest. Saya bilang zona ini masih valid untuk di retest, dan tanggal 16-nya saya juga peringatin cukup keras nih di sini. Kita putar lagi sebentar videonya. Bitcoin sekarang ini masuk ke area resistance lagi. Potensial saat ini sudah membuat pattern inverse HS. Ini belum valid memang. Validnya saat breakout dari neckline-nya. Dan saat breakout dari neckline, kita lihat reaksi dari support neckline-nya dulu. Biasanya banyak trader yang akan masuk di sini. Nggak nutup kemungkinan akan terjadi fake out seperti ini, meretest, bahkan lebih meretest lagi ke support yang satu lagi. Jadi ini potensial masih bisa di-retest untuk saat ini. Nah, di situ udah saya peringatin dua area masih berpotensial untuk di-retest, bahkan drop ke support satunya lagi. Ternyata dropnya sampai di sini ya. Saya udah kasih contoh di sini. Dan ini tanggal 16 dan bertepatan pada tanggal 17-nya itu Rusia menginvasi Ukraina. Apakah saya tahu akan terjadi tentang invasi ataupun akan terjadi perang seperti ini? Saya nggak tahu, tapi saya bisa ngebaca chart. Dan saya pernah bilang juga, mungkin member lama yang masih bertahan, saya pernah bilang semua informasi itu udah di chart. Tanpa saya peduliin ada berita apapun di luar sana, kita bisa ngelihat next potensial skenario-nya seperti apa. Karena saya tekanin banget tentang berita atau news itu dibuat-buat oleh media massa. Berita itu dibuat untuk menjelaskan kepada orang awam yang nggak ngerti tentang candle merah hijau naik turun segala macam ini, supaya orang-orang awam itu dapat penjelasan. Dan penjelasan itu menurut saya yang ngarang semua. Makanya saya pernah bilang juga, saya pernah update, saya ngejelasin tanggal 23 Januari, yang saya jelaskan ada dua tipe informasi. Satu untuk massa, satu untuk kelas tertentu. Jadi semua yang teman-teman lihat di televisi, di media massa, di internet, dan lain-lain itu informasi untuk orang awam, untuk massa, dan informasi untuk kelas tertentu ya beda lagi. Jadi diberkahilah untuk teman-teman yang mulai belajar technical analysis. Dan teman-teman kalau bayangin ya, saat terjadi perang, nilai suatu mata uang negara yang terkait dengan perang tersebut biasanya akan melemah jauh sekali. Dan pada saat terjadi awal invasi, Presiden Ukraina langsung melegalkan Bitcoin. Ini tanggal 17. Apakah suatu kebetulan? Ini dokumennya tentang Bitcoin yang legal di negara tersebut. Berarti kalau secara logika, saat nilai mata uang akan merosot, otomatis orang-orang pindahlah, entah itu ke emas ataupun digital aset seperti Bitcoin atau kripto. Karena nilai mata uang itu pasti akan hancur. Mereka seenaknya tinggal cetak kok mata uang, atau mereka ketik terus tampilin di layar HP atau monitor kita berapa jumlah tanda kutip uang yang hasil kerja keras kita. Dan mata uang itu cuma berlaku di negara saat kita berada. Jadi contohnya teman-teman bisa lihat tweet salah satu warga Ukraina ini. Ini tweet menurut saya sangat bullish sekali, dan harusnya orang-orang pikirannya terbuka dan melek pada saat ini terhadap kripto. Teman-teman bisa baca nih sendiri, tapi kalau diartikan, kredit card saya udah nggak bisa lagi. Saya secara fisik aman di Kazakhstan, tapi all my savings are gone. Artinya uangnya dia tuh hilang semua. Terus ada lanjutannya nih, crypto is the only money I still have. Dan yang menyelamatkannya ya uang kripto ini ketika dia nggak bisa pulang. Bayangin teman-teman terlantar di suatu negara dan teman-teman nggak punya apa-apa, nggak punya uang atau mata uang suatu negara cuma berlaku di negara tersebut loh ya. Untungnya kripto ini berlaku di banyak negara dan diakui. Balik lagi ke Bitcoin. Nah, Bitcoin mulai ada kenaikan nih. Kita kepanjangan ngobrolnya, langsung ke analisis aja lah ya. Ini karena Bitcoin drop back ke support. Di video kemarin juga saya jelasin loh ya. Tapi sebentar saya mau lanjutin yang di masalah sini. Saat sebelum drop besar ini, orang-orang tuh atau analis lain tuh udah ngelihat ini udah bottom, udah ngelihat inverse HS. Saya udah jelasin di tanggal 16-nya, orang-orang di sini bakal banyak yang terperangkap.
Dan saat harganya drop, stop loss dan likuidasi mereka akan ke-trigger untuk drop lebih panjang lagi dan ketahan di support 37.600. Sekarang ini lagi di support, harganya naik karena kita kepanjangan ngobrol. Tanggal 25 kemarin udah saya jelasin harganya akan sideways antara zona ini. Dan sekarang kejadian, tadi Bitcoinnya di support, saya juga ambil posisi masuknya di 37.200. Ini satu entry, lagi in profit 80%-an nih. Dan seminggu ke depan ya masih akan bergerak di zona ini sebelum kita breakout. Dan breakoutnya kemana? Kalau ada orang yang tahu info seperti itu, dia yang bakal jadi paling kaya di dunia ini. Dia tinggal masukin aja semua uangnya mereka, dan uang teman-temannya dipinjam, dan uang keluarganya, dan siapapun yang dia kenal, dia tinggal masuk futures market, leverage 100, ambil posisi long atau short berdasarkan info yang dia tahu, ya dia bakal jadi orang paling kaya dong. Lakuin aja seperti itu berulang-ulang. Bisa habis duit orang-orang yang ada di money market masuk ke kantong dia semua. Jadi paham ya logikanya. Tapi kalau teman-teman tanya dari data, lebih besar mana potensial untuk naik atau turun? Kalau dari data ini, saya ngelihat potensial untuk naik itu jauh lebih besar daripada untuk turun ya. Itu baru pertanyaan yang lebih benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari struktur market ini makin naik, artinya membuat higher high. Dan higher high itu merupakan struktur market uptrend, maksudnya ini higher high ya, ini higher low, sorry. Dan kita sebagai trader, kita ambil kesempatannya. Sebelum masuk market, kita harus mengukur resikonya. Kalau saya pribadi, saya ambil posisi misalkan buy di area sini, saya stop loss sedikit di bawah candle terendah kemarin. Emang lebih aman itu di bawah nih. Cuman kalau di bawah ini resikonya terlalu besar ya. Dan menargetkan pertama tuh ke 45.000 dulu deh. 1 banding 1,47 atau 1,5. Ini masih bagus loh, padahal stop lossnya panjang sekali. Kalau kita turunin, mau diketatin, kayak rules trading saya, drop di bawah 36.500 dan closing di sana, langsung tutup posisi, itu malah lebih besar lagi risk reward rasionya, 1 banding 4,5. Jadi kalau kita kena stop loss 1, kita ya rugi 1. Tapi kalau kita untungnya tuh 4,5 kali lipat dari nilai stop lossnya. Ini saya sharing aja loh ya, supaya teman-teman melihat segala sesuatu dengan objektif. Walaupun saya diajarin Elliott Wave itu tuh secara subjektif. Tapi itu pelajaran tingkat lanjut lah ya, bisa dibilang. Akan panjang sekali kalau langsung dijejelin semua. Nanti malah enak dan malas nonton videonya lagi. Jadi intinya Bitcoin masih berpotensial bullish. Secara data masih lebih besar untuk naik daripada untuk drop. Tapi pada minggu-minggu ini mungkin kita akan ngelihat ketahan nih di level 39.500. Kalau untuk rupiahnya itu, ini chartnya ke reset, saya harus bikin ulang nih, agak PR emang. Bitcoin pada saat ini tertahan di 566 juta. Supportnya itu di harga 540 juta. Jadi ini area konsolidasi nih, atau sideways ya Bitcoin. Orang biasa pakai untuk pingpong sekitar 4-5%-an nih, lumayan. Saya juga baru masukkan tadi di 37.200, sekarang udah mau naik 100%-an. Leverage saya 35, ini entry pertama. Karena kemarin saya habis ambil posisi short pada Sabtu yang saya kemarin bilang tuh ya. Dan udah saya close, sekarang ubah posisi jadi long. Lalu next Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi 99.000 doang.
Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.